ada Rizwan Sumbi, operator studio ada Rian Valentrianus, dan juga presenter Anda Femi Sareora. Kita punya satu topik terakhir pendengar ya untuk pagi ini terkait anggaran pilkada dan data kependudukan jadi kebutuhan mendesak KPUDND. Pada Kamis 14 Juli 2022 lalu pendengar ya, KPUDND melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD-ND yang berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD-ND. Nah, kira-kira pendengar, apa yang dibahas, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi rekomendasi bersama? Kami saat ini sudah terhubung dengan Ketua KPUDND Ibu Adolorata Maria Dalopes. Kanal Inspirasi. Selamat pagi Ibu Mary, salam sehat selalu. Iya, selamat pagi Bu Femi, salam sehat juga. Baik. Nah Bu Mary, ini terkait dengan RDP kemarin nih bersama dengan Komisi 1 DPRD-ND. Bisa diinformasikan apa poin penting yang dibahas nih Bu dalam rapat dengar pendapat kemarin? Iya, baik Ibu Femi dan pendengar RRI ND dimanapun berada. Hari Kamis kemarin KPUND rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD-ND. Ada 3 hal yang kita bicarakan bersama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Lalu yang kedua, kita juga membicarakan tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang sudah dikerjakan oleh KPUND sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga, kita bicara tentang usulan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND kepada pemerintah daerah Kabupaten ND dan DPRD ND. Begitu Ibu Femi. Oke, 3 agenda penting ini dibicarakan dalam rapat dengar pendapat kemarin. Nah, bisa diinformasikan juga nih Ibu, seperti apa nih tahapan pemilu dan juga pilkada 2024 dan seperti apa terkait dengan gambaran pemutahiran data atau data kependudukan sendiri? Baik, Ibu Femi dan pendengar RRI ND dimanapun berada, saat ini tahapan pemilihan umum tahun 2024, yang pertama itu peraturan KPU baru satu yang sudah dipublikasikan, yaitu peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, itu tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum serentak 2024. Peraturan KPU yang lain yang mengatur tentang tahapan-tahapan lainnya itu masih dalam proses pembahasan dengan DPR RI Komisi 2, dan ada satu peraturan KPU tentang verifikasi partai politik itu dalam tahapan harmonisasi. Lalu terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu yang sudah beberapa kali kita bahas, bicarakan juga di RRI ND di waktu-waktu yang lalu, bahwa sampai dengan saat ini KPU ND masih terus melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan data pemilih yang kita tetapkan untuk bulan Juni tahun 2022 itu sejumlah 170.910. Nah, angka ini bisa berubah di bulan Juli tahun 2022. Yang lainnya terkait dengan data pemilih ini, saat ini juga KPU Kabupaten ND sedang melakukan verifikasi faktual data pemilih hasil sinkronisasi. Hasil sinkronisasi ini artinya data ini bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Kependudukan, dan disandingkan dengan data pemilih hasil pemutahiran KPU se-Indonesia. Nah, untuk KPU Kabupaten ND sendiri sudah ada sejumlah data yang harus KPU ND melakukan verifikasi langsung ke kecamatan, desa, dan kelurahan, dan sampai dengan hari ini KPU melakukan itu. Itu untuk memastikan apakah data hasil sinkronisasi ini misalnya yang sudah meninggal, apakah benar-benar meninggal, dan itu yang kita langsung turun ke lapangan. Lalu data yang terkait dengan NIK yang berbeda antara yang tercatat hasil sinkronisasi dengan yang ada di data hasil pemutahiran data pemilih.
ada sejumlah data yang harus kita pastikan di lapangan bekerja sama dengan desa, dengan kelurahan dan juga kecamatan. Baik, jadi ini Lalu, memang ada cross check langsung nih Bu Mary ya? Iya, benar. Oke. Nah, kemudian untuk Kabupaten ND ini sendiri Bu Mary, berapa kecamatan yang sudah diverifikasi dan sampai kapan jadwal untuk pemutahiran datanya sendiri? Ya, untuk Kabupaten ND kita menjangkau kecamatan yang ada di dalam kota dan juga 2 kecamatan luar kota, yaitu Kecamatan Nangapenda dan Kecamatan ND. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain akan dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Proses ini kita diupayakan harus selesai di bulan September. September 2022. Ya, hari ini bulan Juli, Agustus dan September. Dan kita menjangkau di setiap wilayah bekerja sama dengan camat dan juga kepala desa atau lurah. Untuk kecamatan di dalam kota itu sudah kita lakukan. Kita sudah turun semua dan hari Senin lusa itu kita akan jadwalnya dengan Kecamatan Nangapenda dan begitupun jadwal-jadwal untuk kecamatan lainnya. Oke, jadi sampai dengan September 2022 ini 21 kecamatan kota di ND harus bisa selesai nih Ibu Mary ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan ya. Oke. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan anggaran yang diusulkan atau anggaran yang dibutuhkan oleh KPU ND dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ini Bu Mary? Iya, baik Ibu Femi dan pendengar RRI ND dimanapun berada. Rancangan usulan anggaran yang diajukan oleh KPU ND ke pemerintah daerah dan juga ke DPRD ND itu sejumlah 68 miliar lebih. 68 miliar lebih itu untuk pelaksanaan pilkada. Pilkada serentak 2024 yang hari hanya jatuh pada Rabu 27 November 2024 nanti. Angka 68 miliar ini bukan angka yang sudah final. Angka 68 miliar ini, 68 miliar lebih bukan angka yang sudah final karena angka ini berubah ketika nanti akan terjadi sharing dengan anggaran pilkada gubernur, dengan anggaran pemilihan gubernur. Jadi ada sejumlah item yang akan disepakati oleh Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota se-NTT untuk dilakukan sharing, sehingga anggaran yang ditanggung oleh provinsi, oleh DPD 1 itu di kabupaten sudah tidak dianggarkan lagi. Nah, kabupaten menganggarkan item-item anggaran yang tidak dianggarkan oleh provinsi. Seperti itu Ibu Femi. Oke. Nah, dengan pemaparan disampaikan oleh Ibu Mary ya, Ketua KPU dan juga komisioner lainnya di hadapan Komisi 1 DPRD ND, bagaimana tanggapan mereka nih Ibu Mary? Ya, Ibu Femi dan pendengar RRI, DPRD ND dalam hal ini Komisi 1 mendukung seluruh pelaksanaan tahapan pemilu maupun kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh KPU selama ini, termasuk juga dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Terkait dengan anggaran pilkada ini, kami akan terus melakukan komunikasi dengan DPRD ND dan juga Pemda ND apabila waktu-waktu ke depan itu sudah ada kejelasan terkait dengan sharing anggaran ini dan juga item-item yang misalnya dalam perjalanan ini akan ada perubahan sampai dengan kita mendapatkan angka pasti sebelum kita melakukan NPHD dengan pemerintah daerah Kabupaten ND. Oke, baik. Kemudian yang terakhir Ibu Mary, apa bentuk dukungan atau support dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 1 DPRD ND dan juga dari hasil rapat dengar pendapat kemarin nih? Ya, yang pertama DPRD ND siap selalu untuk melakukan komunikasi, diskusi-diskusi baik formal maupun non formal terkait dengan anggaran ini, anggaran pilkada dan juga tahapan-tahapan pemilu. Yang kedua,
kita menyampaikan untuk DPRD ND melalui diskusi-diskusi dengan DPRD provinsi untuk lebih cepat membahas terkait dengan angka-angka yang menjadi sharing anggaran pemilihan gubernur, sehingga kita di kabupaten dan kota itu menjadi pasti dan prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita tentukan, sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun tahapan pilkada ini akan dimulai di tahun 2023, tetapi anggaran ini kita sudah ajukan dari jauh-jauh hari. Tujuannya adalah antara 3 komponen ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu, DPR, dan juga pemerintah daerah itu sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari dan melakukan diskusi secara rinci dan secara cermat seluruh komponen anggaran yang diajukan oleh KPU. Begitu Ibu Femi. Jadi 68 miliar yang diajukan ini bersifat fleksibel nih Bu Mary ya. Nanti kita tinggal lihat dengan kenyataan dan apa yang terjadi di lapangan, bisa berubah naik ataupun turun, ataukah memang hanya bisa turun nih Bu dari 68 miliar ini? Iya, jadi kita berharapnya seperti itu. Kita berharap COVID-19 ini benar-benar bersih dari Kabupaten Ende, dari NTT, dan juga dari Indonesia. Sehingga misalnya anggaran terkait dengan APD dan lain-lain itu bisa dikurangi. Berikut terkait dengan definitifnya 9 desa. 9 desa persiapan yang saat ini desa pemekaran, desa persiapan pemekaran, yang informasi yang kita dapat itu akan didefinitifkan, disahkan sebelum pemilu atau pilkada 2024. Nah, apabila 9 desa ini akan disahkan sebelum pilkada, ya kita pasti akan ada penambahan terkait dengan ad hoc, terkait dengan logistik dan lain-lain. Seperti itu Bu Femi dan pendengar RRI ND dimanapun berada. Baik, terima kasih Bu Mary untuk informasinya pagi hari ini. Semangat selalu untuk teman-teman KPU ND dan semoga sampai dengan September 2022 untuk tahapan pertama nih Ibu ya, pemuktahiran data pemilih ini berjalan baik, lancar, data pun juga akurat, sehingga ini memperlancar dan mempermudah seluruh proses pemilu dan juga pilkada nantinya. Oke, terima kasih Bu Femi. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima Selamat kasih pagi. Ibu. Salam sehat, selamat berakhir pekan. Iya, terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.